Rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan mata kuliah sistem mikroprosesor. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem bilangan, di mana di dalam pembahasan sistem mikroprosesor, maka bilangan ini akan sangat terkait sekali dengan pengolahan yang ada di dalam mikroprosesor, sehingga kita bisa melihat kemampuan perhitungan atau kemampuan komputasi dari sebuah mikroprosesor dan cara kerja, terutama adalah bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit. Komputer dan sistem digital tentunya memproses informasi sebagai fungsi dasar, sehingga perlu mempunyai satu metode atau sistem yang menyatakan informasi dalam bentuk yang dapat dimanipulasi, kemudian disimpan menggunakan hardware maupun menggunakan software. Bab ini kita akan membahas tentang sistem bilangan dan kode yang sering diterapkan dalam sistem komputer maupun sistem digital, mencakup sistem bilangan biner, oktal, heksa, serta aritmetik. Dalam hal ini adalah teknik konversi dasar, metode representasi bilangan negatif, magnitudo tanda, komplement 2, komplement 1, sistem bilangan untuk fixed point dan floating point, karakter, dan BCD atau binary code desimal, serta kode ASCII. Sistem bilangan dalam hal ini dinotasikan sebagai satu digit, di mana digit tersebut bisa terdiri dari beberapa number, sehingga bisa diberikan satu notasi atau tanda yang terkait dengan posisi. Jika n adalah satu bilangan yang terdiri dari beberapa digit bilangan, di sini ada a n-1, a n-2 sampai a n-0 untuk bilangan terendah, kemudian dilanjutkan dengan binary point atau titik kredit, kemudian dilanjutkan untuk bilangan pecahan, sehingga secara keseluruhan bahwa sistem bilangan nanti meliputi bilangan integer, bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Notasinya adalah bahwa n sama dengan a-1, a-2, a-3 dan terusnya sampai a-m, kemudian basisnya atau radiknya adalah r, di mana n adalah jumlah digit integer sebelah kiri titik radik, kemudian m adalah jumlah digit pecahan di sebelah kanan titik. Kemudian dari keseluruhan notasi, maka n-1 merupakan most significant digit atau MSD, sedangkan a-m merupakan last significant digit. Kemudian notasi secara posisi tadi bisa direpresentasikan juga dalam notasi polinomial, bahwa suatu bilangan bisa dinyatakan dalam digit bilangan yang merupakan perkalian dengan fungsi basis, di mana fungsi basis di sini adalah a dinyatakan dengan r, hingga kita bisa melihat bahwa a-n-1 dikali r pangkat n-1, kemudian ditambah a-n-2 dikali r pangkat n-2 dan terusnya, sehingga bahwa suatu bilangan itu bisa dinyatakan dari pangkat fungsi basisnya. Sebagai contoh, untuk n sama dengan 251.41 basis 10, itu berarti bahwa sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah 5 kali 10 pangkat 1 ditambah 1 kali 10 pangkat 0 ditambah 4 kali 10 pangkat min 1 dan
ditambah 1 kali 10 pangkat min 2. Ini untuk basis 10. Sehingga kita bisa melihat bahwa untuk basis 10 bilangannya terdiri dari 0 sampai basis dikurang 1 atau sampai 9. Kemudian untuk bilangan biner kita bisa nyatakan dalam digit terdiri hanya 2 digit, yaitu 0 dan 1. Sebagai contoh, untuk bilangan biner 1101.11 basis 2 itu berarti 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat min 1 dan terakhir ditambah 1 kali 2 pangkat min 2. Sehingga ketika digit ini dijumlahkan sama dengan 26.75 untuk basis 10. Contoh lain adalah bahwa di sini ada 1 K. K dalam pengertian adalah kilo, itu sama dengan 2 pangkat 10 untuk basis 2. Jadi nilainya adalah 1024, tidak lagi 1000. Untuk 1 mega berarti sama dengan 2 pangkat 20 atau 1.048.576. Untuk 1 giga tentunya 2 pangkat 30 dan terusnya. Oke. Untuk sistem bilangan selanjutnya adalah bilangan oktal, di mana digitnya merupakan basis pangkat atau basis 8, sehingga digit terdiri dari 0 sampai 7. Hingga ketika kita menyatakan angka 127.4 basis 8, itu artinya 1 kali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 7 kali 8 pangkat 0 dan ditambah 4 kali 8 pangkat min 1, atau dalam basis 10 adalah 87.5. Sedangkan bilangan heksa tentunya di sini digitnya lebih banyak karena basis 16, berarti dari 0 sampai R. Hingga ketika kita ingin menyatakan satu bilangan heksa B65R basis 16, itu berarti sama dengan 11 kali 16 pangkat 3, 6 kali 16 pangkat 2 dan terusnya. Secara ringkas bahwa sistem bilangan ini meliputi bilangan desimal, binary, oktal maupun heksadesimal. Ini yang tentunya digunakan di dalam sistem mikroprosesor. Pertanyaan yang perlu disampaikan di sini adalah mengapa binary? Kita bisa melihat bahwa cara kerja dari sistem mikroprosesor ataupun secara umum adalah sebuah mesin, maka di sini menggunakan konsep on off ataupun nyala mati, true false, yes no, 1 0 dan terusnya. Sedangkan ketika kita melihat generasi awal dari sebuah komputer, di sini dirancang menggunakan desimal, baik itu generasi Mark I maupun ENIAC. Kemudian John von Neumann mengusulkan pengolahan data secara biner. Desain komputer bisa lebih sederhana, kemudian digunakan untuk data maupun instruksi atau program. Oke, selanjutnya untuk menghitung dan aritmatika sebuah bilangan, misalkan di desimal, itu adalah sistem bilangan basis 10. Ini berasal dari bilangan yang terkait dengan jari. Mengapa di sini sistem bilangan basis 10? Karena jari kita itu adalah 10. Tentunya akan berbeda kasusnya ketika kita hanya mempunyai jari 8, tentu basisnya juga 8. Digit
dalam bahasa Latin digitus berarti jari. Kemudian basis itu adalah digit, jumlah digit yang berbeda dalam sistem bilangan termasuk 0. Sebagai contoh, untuk basis 10 berarti mempunyai digit 10 digit dari 0 sampai 9. Kemudian binary berarti basis 2, ataupun di sini ada bit atau binary digit, itu artinya 2 digit, itu 0 dan 1. Sedangkan okta itu 8 basisnya, sehingga ada 8 digit dari 0 sampai 7. Dan terakhir adalah untuk hexa, itu adalah basis 16, berarti ada 16 digit dari 0 sampai F. Jadi contoh, untuk 10 basis 10 sama dengan A basis 16, atau sama dengan untuk 11 basis 10 sama dengan B basis 16. Kemudian untuk aritmatika biner, tentunya ini meliputi operasi yang memang digunakan di dalam sistem mikroprosesor, baik itu nanti operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Ini termasuk dalam pembahasan operasi aritmetik. Kemudian selain operasi aritmetik, tentunya nanti ada operasi logik, karena ini akan tercakup di dalam bagian dari mikroprosesor, yaitu adalah ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Oke, di dalam operasi aritmetik oktal tentunya bilangan yang digunakan adalah basis 8. Sehingga ketika kita bicara 1 ditambah 4 sama dengan 5, kemudian 7 ditambah 1 sama dengan 0 atau 10. Dan sebaliknya untuk aritmetika heksadesimal tentunya nanti menggunakan basis 16 digit, baik itu nanti dari 0 sampai F. Kita bisa lakukan penjumlahan, misalkan 9 ditambah 8, ini untuk digit heksa. Hingga ketika kita melakukan 9 ditambah 8 tidak lagi 17, tetapi adalah 1. Hingga di sini memberi bawaan atau carry 1. Oke. Sedangkan untuk fraksional, bahwa untuk fraksional ini merupakan bilangan pecahan, di mana di dalam real world bahwa bilangan tentunya bisa merupakan bilangan bulat maupun bilangan pecahan, sehingga ini perlu dimasukkan di dalam pembahasan karena memang secara real itu ada. Sebagai contoh untuk bilangan fraksional atau pecahan 0.671875 basis 10 itu sama dengan 0.101011 basis 2. Operasinya atau cara mendapatkan konversi dari bilangan desimal ke biner dalam bentuk fraksional adalah kebalikan dalam operasi ketika kita mengonversikan dari desimal ke biner ketika bilangannya adalah bulat. Ketika bilangan bulat dilakukan dengan operasi pembagian, sedangkan bilangan pecahan dilakukan dengan operasi sebaliknya, perkalian. Kemudian yang di dalam sistem bilangan yang tercakup di dalam pembahasan sistem mikroprosesor, di sini adalah merupakan informasi yang dinyatakan dalam string atau karakter. Hingga kita bisa melihat di sini ada binary code desimal atau BCD, hampir sama dengan bilangan biner, tetapi biner di sini dinyatakan setiap digit dari bilangan desimal. Kemudian untuk kode ASCII ini terkait dengan bahwa ketika kita menggunakan sistem komputer, maka informasi yang kita sampaikan melalui keyboard itu akan diolah oleh sebuah mikroprosesor atau mikroprosesor yang ada di dalam komputer. Hingga ini perlu ada semacam interchange atau pertukaran informasi yang terkait dengan informasi yang diinputkan melalui keyboard. Oke, sehingga kita bisa melihat bahwa karakter D kode binarnya adalah 10000100 atau kode heksanya adalah
44 dan terusnya. Demikian untuk pembahasan tentang sistem bilangan yang terkait dengan pembahasan mikroprosesor. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.